Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rizky Amalia dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 5B. Di sini saya akan membuat tugas UAS, yaitu membuat analisis saham. Saya mendapatkan saham Maya dan LPJK dan obligasi korporasi. Untuk selanjutnya simak baik-baik ya. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang saham Maya. Saham Maya adalah saham perusahaan perbankan yang berada di bawah naungan Maya Pada Group. Saham ini memiliki kinerja bisnis yang cukup baik dengan pertumbuhan pendapatan dan laba yang tinggi, serta margin laba yang stabil. Maya adalah perusahaan teknologi yang fokus di bidang pengembangan perangkat lunak dan layanan terkait. Perusahaan ini udah lama eksis di industri ini dan punya reputasi yang cukup bagus. Selain itu, mereka juga punya produk-produk inovatif yang bisa mendukung pertumbuhan bisnis mereka di masa depan. Kalau kalian lihat dari sisi keuangan, performa keuangan Maya juga enggak kalah oke. Revenue mereka terus naik tiap tahunnya, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Selain itu, margin laba mereka juga cukup tinggi, menandakan efisiensi operasi yang baik. Nggak cuma itu aja, mereka juga punya modal yang cukup buat mendukung ekspansi bisnis mereka ke pasar-pasar baru. Nah, berikut laporan harga saham PT Bank Maya Pada Internasional Tbk. Bisa dilihat untuk gambarnya ya, dan untuk penjelasannya di slide berikutnya. Sudah kita lihat ya, untuk harga sahamnya yang disebutkan adalah sebesar 406. Harga saham telah naik sebesar 4 poin atau 1,00% dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Selain itu, volume perdagangan untuk PT Maya Pada Internasional Tbk yaitu sebesar 1,261 M. Nah, untuk pernya price to earning ratio yaitu sebesar 66,49. Untuk PBV price to book value yaitu sebesar 0,39. Dan untuk ROA-nya, return on asset itu 0,06, dan ROE, return on equity, sebesar 0,58. Untuk analisis Bank Maya Pada, yaitu net profitnya perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Rasio hutang DER atau rasio hutang dari 1, 0,21 kali modal. Terus untuk tier saham tier 2 dengan market cap menengah di atas 1T karena rasio aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Price to book value under value PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan 0,39. Net profit margin profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10%, 2,81%. Return on equity profitabilitas kurang baik, ROE kurang dari 15%, 0,58%. Buffett intrinsic value overvalued, harga saham di atas harga wajar. Nah, untuk pembahasan saham yang kedua yaitu saham LPJK. Saham LPJK adalah saham perusahaan pengembangan properti yang memiliki portofolio proyek yang beragam, mulai dari kawasan industri, perumahan, apartemen, hingga kota mandiri Meikarta. Saham ini memiliki prospek yang cukup menarik, namun juga menghadapi beberapa tantangan dan resiko. Berikut adalah beberapa poin analisis fundamental saham LPJK. Analisis fundamental lebih detail dengan saham LPJK. Jadi LPJK itu perusahaan properti yang udah lama beroperasi di Indonesia.
Kalau kalian lihat dari laporan keuangan mereka, pendapatan dan laba bersih LPJK selalu naik tiap tahunnya. Ini menunjukkan kinerja perusahaan yang konsisten dan berkualitas. Selain itu, saham LPJK juga punya aset yang cukup berharga. Mereka punya beberapa proyek properti yang lagi dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa saham LPJK punya potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Nggak cuma itu, saham LPJK juga punya reputasi yang baik di industri properti. Mereka sudah berhasil mengembangkan beberapa proyek besar dan terkenal di Indonesia. Ini bisa jadi indikasi bahwa saham LPJK punya kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola proyek-proyek properti mereka. Tapi, tentu ada juga risiko dalam investasi saham LPJK. Salah satunya adalah risiko pasar properti yang bisa berdampak pada harga saham. Kalau pasar properti lagi lesu, bisa juga harga saham LPJK turun. Jadi, kita harus tetap waspada, aware, dan memantau kondisi pasar properti secara keseluruhan. Nah, ini bisa dilihat untuk harga saham Lipo Cikarang Tbk. Untuk penjelasannya bisa kita lihat di sebelah ya. Nah, tadi kan sudah dilihat ya untuk harga sahamnya yang disebutkan adalah 785, dan untuk harga turun sahamnya sebesar 0,63% dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Selain itu, volume perdagangan untuk harga saham Lipo Cikarang Tbk sebesar 196,1K. Untuk price to earning ratio yaitu sebesar 13,90, untuk PBV price to book value yaitu 0,33, dan untuk ROA return on asset sebesar 1,67, untuk ROE-nya return on equity 2,4. Analisa fundamental Lipo Cikarang Tbk. Untuk rasio hutangnya, DAR per rasio hutang kurang dari 1, yaitu 0,13 kali modal. Tier saham 2 dengan market cap menengah di atas 1,T. Net profit perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut. Net profit margin, profitabilitas baik, NPM lebih dari 10%, 15,05%. Price to book value undervalued, PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan 0,33. Current ratio aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek. Return on equity profitabilitas kurang baik. ROE kurang dari 15%, 2,4%. Buffett intensive value overvalued, harga saham di atas harga wajar. Earning per share perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Pembahasan ketiga yaitu mengenai obligasi korporasi. Obligasi korporasi corporate bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan emiten. Obligasi korporasi pada dasarnya merupakan utang piutang. Namun, terdapat beberapa yang utama antara obligasi korporasi dan utang piutang, yakni sifat atau jumlah para pihak. Jumlah kreditor yang terlibat dalam obligasi korporasi jumlahnya sangat banyak, sedangkan jumlah kreditor dalam utang piutang tidak lebih dari 10 orang, bahkan hanya 1 orang. Oleh karena itu, debitur dalam obligasi korporasi berhadapan dengan begitu banyak kreditor, maka undang-undang menganggap efek hutang obligasi korporasi sifatnya sepihak yang dinyatakan oleh debitur, emiten atau perusahaan penerbit obligasi. Karena sifat dalam penerbitan yang demikian, maka dibentuklah lembaga wali amanat. Obligasi korporasi adalah salah satu jenis investasi yang menawarkan pendapatan tetap bagi para investor. Obligasi korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Untuk memperoleh dana dari pasar modal, investor yang membeli obligasi korporasi akan mendapatkan imbalan hasil berupa kupon bunga yang dibayarkan secara berkala oleh penerbit obligasi.
serta pokok utang yang dikembalikan pada saat jatuh tempo. Investasi obligasi korporasi memiliki beberapa keuntungan, seperti memberikan imbalan hasil yang tinggi daripada deposito atau obligasi pemerintah, memberikan pendapatan reguler, dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan capital gain jika harga obligasi naik di pasar sekunder. Namun, investasi obligasi korporasi juga memiliki beberapa resiko, seperti resiko gagal bayar, resiko likuiditas, resiko perubahan suku bunga, dan resiko peringkat kredit. Untuk membeli obligasi korporasi, investor harus memiliki single investor identification (SID) yang bisa didapatkan melalui bank atau perusahaan sekuritas. Selanjutnya, investor bisa memilih obligasi korporasi yang sesuai dengan profil risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasi. Investor bisa membeli obligasi korporasi melalui pasar perdana atau pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar tempat obligasi korporasi pertama kali diterbitkan dan dijual kepada investor. Pasar sekunder adalah pasar tempat obligasi korporasi yang sudah beredar dijual dan dibeli antara investor.